mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam sharing session bagaimana cara menetapkan goal ya agar goal kita di bulan Ramadan bisa tercapai. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Hausar di Yaumul Kiamah nanti. Oke teman-teman, insya Allah ada 2 sesi ya untuk materi hari ini. Yang pertama, sesi pertama kita akan menyampaikan mindset. Kemudian sesi kedua kita akan langsung praktek untuk membreakdown goal menjadi daily activity dan menjadi continuous improvement. Dan yang terakhir sampai goal itu bisa tercapai. Itu ya, kita bahas dulu tentang mindset. Nah ini mungkin teman-teman kalau pernah ikut mentoring saya setiap Sabtu pagi, kemungkinan sudah tahu nih mindsetnya gitu. Jadi insya Allah nanti bisa jadi pengulangan ya buat kita semua. Tapi kalau yang baru pertama atau biasa Sabtu pagi belum ikut, nanti insya Allah kita bisa belajar pada kesempatan malam hari ini. Ya. Nah, jadi mindset yang pertama kita dalam mencapai goal adalah mindset ikhtiar. Ya. Jadi ini adalah hadis riwayat Tirmizi ya, di mana ini adalah pertanyaan ya. Ini pertanyaan yang Allah akan ajukan ke kita ketika kita kelak akan menghadap Allah ya di yaumul akhir kelak gitu. Jadi tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintain pertanggungjawabannya ya. Jadi kita tuh cuma ditanya 4 hal besok ya. Yang pertama tentang umurnya. Jadi umur kita habiskan untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua ilmu kita, apakah kita gunakan untuk hal yang baik atau sebaliknya? Dan khusus untuk harta ya, untuk harta kita pebisnis, ini ditanya 2 hal, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakan. Jadi khusus harta ini pertanyaannya ada 2, dari mana dan untuk apa. Dan terakhir ya tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Nah, jadi pertanyaannya teman-teman, kalau yang ditanya itu dari mana dan kemana, itu kira-kira kalau kita ada pertanyaan, kira-kira omset kita, ya, goal kita, ya hasil dari kita jualan itu ditanya nggak sama Allah. Nah, kan kita pembahasan hari ini kan goal ya. Kira-kira itu bakal ditanya nggak? Ya, misal Mbak Desi, ya berapa omsetmu bulan kemarin gitu, ditanya nggak sama Allah. Nah silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, kira-kira goal kita itu ditanya nggak sih sama Allah gitu. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Berikan opini teman-teman ya. Ya kira-kira ditanya atau tidak? Enggak ya gitu. Oh ditanya Mbak Maisar, oke ya apa-apa ya, kita brainstorming. Yang lain, ayo yang lain jempolnya ya ikut ngetik. Ya kira-kira ditanya nggak goal kita omsetmu berapa, goalnya berapa, itu ditanya enggak ya? Nah oke. Jadi jawabannya adalah tidak, karena goal itu bukan di ranah kita ya. Rezeki itu ya terserah Allah, benar nggak ya? Kita udah kerja keras siang malam, tapi ya ketika Allah belum berkehendak ya rezeki itu nggak akan turun. Tapi ada juga yang orang kerjanya santai-santai, ketika Allah berkehendak ya rezeki itu turun gitu. Ya tapi memang sunatullahnya rezeki itu harus dijemput dengan ikhtiar. Jadi goal itu tidak akan ditanya sama Allah. Tapi yang ditanya adalah dari mana? Ya, dari mana diperoleh? Artinya yang ditanya sama Allah itu adalah prosesnya.
Ya. Jadi yang ditanya adalah prosesnya kita dalam mencapai goal tersebut. Gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman, ya apakah yang kita lakukan hari ini untuk mencapai goal kita itu sudah maksimal atau belum? Yuk teman-teman, coba kasih tanggapan lagi. Kira-kira hari ini kita punya goal, Mas. Insya Allah saya umur 30 tahun, saya pengen beli rumah, gitu ya. Saya pengen nabung beli rumah, ya, gitu. Nah, kira-kira goal itu sudah benar-benar kita jalani prosesnya dengan maksimal atau belum? Nah, ya kebanyakan belum. Nah, padahal ya, ini ada hadis di mana ada dua hal yang membuat manusia itu sering tertipu di dalamnya. Jadi ada dua hal yang paling sering menipu manusia. Teman-teman tahu dua hal itu apa? Ya, dua hal yang paling sering membuat manusia tertipu di dalamnya. Ya, oke, ingin bisa tercapai sedekah, waktu luang satu ya, Mbak Desi ya, kesehatan. Jadi ada dua hal itu. Yang pertama, waktu luang. Ketika kita diberikan waktu luang, apakah kita sudah maksimalkan untuk ikhtiar atau belum? Pertanyaannya itu. Ya, kalau seandainya waktu luang kita masih kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat, gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ditanya sama Allah, kita gimana jawabnya, teman-teman? Kita pede nggak ketika ditanya, ya, untuk apa waktumu, kita ngomong untuk ini dan ini, gitu. Jadi, ya, ketika atau luang kita gunakan aktivitas yang kurang bermanfaat, berarti ya kita belum mensempurnakan ikhtiar ini, gitu. Jadi kalau Mas Ta'atum itu kan artinya kita berjuang maksimal sampai tubuh ini nggak kuat lagi, sampai Allah yang mengistirahatkan kita. Gitu. Jadi jangan pernah berhenti berikhtiar sebelum tubuh ini benar-benar tidak mampu lagi. Tubuh ini sudah capek, nggak mampu untuk berikhtiar lagi hari ini, ya sudah, itu saatnya kita untuk beristirahat. Gitu ya. Jadi waktu luang. Nah, pertanyaannya teman-teman, ya kebanyakan waktu luang kita ini ya banyak kita gunakan untuk mensempurnakan ikhtiar atau untuk aktivitas yang lain saat ini. Ya, kira-kira waktu luang kita hari ini sudah kita manfaatkan untuk mensempurnakan ikhtiar atau kita masih gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Kira-kira aktivitas yang lain ya. Jadi teman-teman ayo bismillah ya. Ya kita gunakan waktu luang ini untuk mensempurnakan ikhtiar agar nanti ketika kita di hadapan Allah kita bisa ya menjawab pertanyaan dari Allah dengan pede. Ya Allah, waktu luangku untuk berikhtiar ya di jalanmu untuk mensempurnakan ibadah kepadamu ya Allah, gitu. Jadi itu menjadi hujah kita nanti, alasan kita di hadapan Allah, ya Allah, gitu. Jadi teman-teman ya, ketika kita sudah menetapkan goal kita, maka pastikan waktu luang kita itu tidak kita gunakan untuk aktivitas yang lain kecuali untuk mencapai goal kita. Nah, goal kita biasanya dibagi. Ya, ada goal bisnis, ada goal secara keseluruhan. Jadi kita pengen masuk surga tentunya kan. Nah, jadi bisnis kita harus mengantarkan kita sampai ke surga gitu. Ya, kemudian keluarga kita harus bisa mengantarkan kita ke surga. Jadi ya, waktu luang itu harus ada kolerasinya, ada sambungannya gitu ya dengan goal kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, adalah waktu sehat. Nah, teman-teman ketika sehat, kita sering lalai nggak sholat 5 waktu di masjid? Kita sering lalai nggak sedekah? Kita sering lalai nggak ya menunaikan kewajiban kita, hutang-hutang kita? Kita sering lalai nggak ketika kita sehat? Ya, kita sering lalai nggak, pertanyaannya? Nah, kita bandingkan dengan ketika kita sakit. Ketika kita sakit, siapa yang paling sering kita ucapkan? Siapa yang paling sering kita sebutkan di lisan kita? Siapa yang sering kita sebut terus menerus ketika kita sakit? Allah. Ketika kita sakit kita ingat Allah, tapi ketika sehat kita sering lalai gitu. Maka teman-teman ya, ketika kita sehat artinya apa? Kita diberikan kesempatan untuk Allah untuk mensempurnakan ikhtiar dalam mencapai goal kita itu. Gitu. Jadi teman-teman ya, ketika kita sehat itu tandanya kita dikasih kesempatan sama Allah.
Itu jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Kenapa? Karena mungkin ya banyak orang yang pengen sehat tapi belum dikasih kesempatan itu. Kita sudah dikasih kesempatan itu, maka kita gunakan untuk mensempurnakan ikhtiar. Nah, jadi goal kita itu bukan goal ini. Goal ini cuma di awal-awal saja. Tapi goal kita adalah ikhtiarnya. Ikhtiarnya sudah sempurna atau belum. Nah, pertanyaannya teman-teman, ketika kita sudah menetapkan goal, kemudian ikhtiar kita sudah sempurna, kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah belajar setiap hari, kita selalu melakukan review dan evaluasi. Ternyata goal kita belum tercapai. Kira-kira kalau apa tujuan kita adalah ikhtiar, goal kita adalah ikhtiar. Kira-kira kalau goal ini yang belum tercapai, kita kira-kira akan menyerah atau enggak kira-kira menurut teman-teman? Ya, kita sudah netapin goal, kita sudah mensempurnakan ikhtiar. Ya. Dan ini belum tercapai nih yang di sini, tapi ikhtiarnya sudah sempurna. Kira-kira kita akan menyerah enggak? Enggak menyerah. Kenapa? Karena Allah Maha menghitung ikhtiar kita. Kira-kira kita sudah mendapatkan pahala atau belum ketika kita fokusnya adalah ke ikhtiarnya? Kita sudah mendapatkan pahala atau belum? Sudah. Ya meskipun kita belum mendapatkan kebaikan ya, kebaikan ini dalam tanda kutip belum mendapatkan untung gitu ya. Nah di dunia insya Allah kita sudah mendapatkan untung di akhirat. Maka ketika kita sudah mensempurnakan ikhtiar, maka tidak akan rugi orang yang berniaga di jalan Allah. Jadi teman-teman, pertanyaannya sekarang, ketika kita mencapai goal, itu bukan kenapa goalnya tidak tercapai. Tapi pertanyaannya, ikhtiar kita sudah kita sempurnakan atau belum? Itu, ya. Oke, sampai sini cukup dipahami ya teman-teman ya. Gitu ya. Ayo teman-teman, kita di bulan Ramadan kelak ya, insya Allah 2 minggu lagi, kita benar-benar mensempurnakan ikhtiar dalam beribadah dan dalam menjemput rezeki. Gitu ya, insya Allah siapa yang siap, yuk boleh tulis di kolom komentar, tulis siap gitu ya. Siap, siap, dan siap, siap gitu ya. Oke, teman-teman siap. Bismillah Mbak Fatimah ya, barakallah. Yang lain yang siap untuk mensempurnakan ikhtiar jelang Ramadan nih ya. Masya Allah Mbak Husnul Khotimah, Mbak Maisyarah, Mbak Rifa, Nisa ya Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk lebih baik daripada hari yang kemarin. Artinya kita ya semakin hari semakin kita menua, umur kita semakin habis, ya, maka Allah berikan kemudahan kita untuk memperbanyak ibadah gitu ya. Jadi bismillah, insya Allah siap. Oke. Nah, terus yang kedua adalah mindset tawakal. Nah, ada yang tahu tawakal itu apa? Nah, kalau pernah sharing dengan saya ini apa ya, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, barakallah. Jadi ada yang tahu kira-kira teman-teman tawakal itu apa? Boleh tulis di kolom komentar. Ya, yakin aja sama Allah. Oke, siap. Tawakal menerima ketentuan Allah dengan ikhlas. Ya, benar semua lah gitu ya. Oke teman-teman. Ya, jadi kita itu menurut teman-teman nih, saya pengen tanya, teman-teman kita itu diciptakan oleh siapa? Nah, ini ya. Kita diciptakan oleh siapa? Menurut teman-teman. Siapa yang menciptakan kita? Ayo, Allah ya. Yang menciptakan kita Allah. Berarti Allah menciptakan itu kita itu pasti ada maksud ya. Maka Allah menuliskan dengan jelas ya. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tidak ada maksud Allah kecuali untuk beribadah. Maka setiap hidup kita itu harus ada kaitannya dengan ibadah atau tidak? Pertanyaan teman-teman. Atau kalau ini saya nggak pakai hukum Allah. Kalau ini saya pakai hukum Allah. Harus ada. Jadi kita itu manusia itu berarti terikat dengan syariat. Siapa yang setuju kalau manusia itu terikat, tidak bebas? Terikat, setuju gitu ya. Maka tawakal itu adalah mengikatkan diri kita kepada syariat, teman-teman. Itu tawakal. Maka sebelum kita memulai ikhtiar, kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa.
Iya enggak? Doa di mana-mana aja, doa keluar kamar, doa masuk kamar, kamar kecil, ya masuk kamar kecil, keluar kamar kecil, wudu, semuanya diajarkan. Benar enggak? Hampir semua aktivitas manusia itu selalu ada doanya. Benar enggak menurut teman-teman? Ya. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman menjemput rezeki, ketika teman-teman ingin mencapai goal, pastikan kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Kita terikat sama Allah. Kita tidak mungkin lepas dari pertolongan Allah. Ingatlah aku, maka niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung. Ya enggak, teman-teman? Teman-teman yang beruntung itu yang omsetnya gede atau yang mengingat Allah? Pertanyaannya. Yang beruntung. Yang beruntung di dunia dan di akhirat itu yang omsetnya gede atau yang mengingat Allah? Ayo, yang mengingat Allah. Karena insya Allah ketika kita mengingat Allah, Allah tidak akan mensia-siakan kita. Gitu. Maka jadilah orang yang beruntung. Maka sebelum kita doakan, ya Allah, ya. Jadi ada berdoa itu kita sebutkan nama Allah, ya Robbi, ya Rahman, ya Rahim, yang maha memiliki bumi ini seisinya, yang maha pengasih dan penyayang. Kita sebutkan kebaikan nama-nama Allah gitu. Kemudian kita kita panjatkan doa kepada Rasulullah. Jadi doa itu ada adabnya. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua menengadahkan tangan kita di langit, menyebut-nyebut nama Allah dan menyebut-nyebut nama Rasulullah, kemudian memohon ampun, kemudian selanjutnya baru kita berdoa. Nah, kemudian kita berdoa, ya Allah, hari ini insya Allah saya pengen berikhtiar, saya pengen berusaha maksimal, saya pengen jualan di bulan Ramadan, ya saya pengen benar-benar men-CSI, saya pengen membalas chat dari customer benar-benar tulus, ya Allah. Berikan hamba kekuatan untuk memberikan hati yang ikhlas, hati yang ingin membantu sesama kami, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ya Allah, mudahkanlah ikhtiar hamba hari ini. Kira-kira teman-teman, kalau teman-teman mengawali dengan berdoa, teman-teman kira-kira hatinya tenang nggak selama berikhtiar? Kira-kira akan datang pertolongan-pertolongan enggak? Kira-kira Allah akan memudahkan kita enggak? Otak kita lebih cemerlang, ide kita lebih banyak, masalah kita teratasi karena hati kita lebih tenang. Kira-kira efek enggak sih teman-teman ketika kita berdoa? Kita mengawali dengan berdoa, itu kira-kira ngefek enggak ke diri kita dalam mencapai goal kita? Insya Allah ngefek. Gitu. Maka teman-teman, ya jangan pernah lepaskan aktivitas kita apapun dari yang namanya berdoa. Kenapa? Karena amal itu tergantung niatnya. Jangan sampai amal kita itu sudah bagus, sudah sesuai dengan syariat, tapi tidak kita niatkan. Kalau tidak kita niatkan, kita dapat pahalanya atau tidak? Ayo teman-teman. Kalau kita sudah sedekah, sudah sesuai syariat, tapi belum kita niatkan, kira-kira kita dapat pahalanya enggak, teman-teman? Ayo, silahkan teman-teman jawab. Tidak. Ya. Jadi, kalau kita pengen lulus, tapi kita enggak daftar ujian, ya enggak dapat, enggak bisa lulus, karena tidak terdaftar. Jadi, teman-teman, ya pastikan agar setiap bisnis kita itu bernilai ibadah, sebelumnya kita selalu mengawali dengan aktivitas berdoa dan meniatkan hati kita hanya untuk Allah. Jadi tawakal itu sebelum kita itu berdoa dulu. Kemudian jadi sesaat. Jadi ketika saat kita berbisnis itu pasti menemukan banyak kendala. Ya, pasti banyak kendala. Makanya ketika saat, ya Allah, alhamdulillah hari ini Engkau berikan hamba calon customer. Tapi customernya ini, ya Allah, banyak nanya, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah lisan kami, mudahkanlah jempol kami, mudahkanlah tubuh ini untuk bisa tulus. Karena hamba khawatir, ya Allah. Hamba khawatir kalau hamba tidak bisa tulus untuk melayani orang ini. Maka ya Allah, Engkau lah yang maha melembutkan hati, berikanlah tulus hamba untuk bisa mampu melayani orang ini dengan baik, ya Allah. Nah, ketika ada kendala, kita komplainkan ke Allah. Ketika kendala, kita komplainkan kepada Allah. Ya, ketika ada kemudahan, kita terima kasih, ya Allah, kamu mudahkan hari ini hamba bisa closing, ya Allah. Kira-kira
Hidup kita indah nggak, teman-teman? Gampang nggak kira-kira kita menjalani bisnis itu gampang nggak sih? Ya, ketika ada kendala, ada tempat bersandar. Ketika ada kemudahan, ada tempat untuk curhat. Itu enak banget. Ya, kita punya tempat sandaran nih yang ada available setiap saat. Jadi tawakal itu teman-teman, ketika kita pengen mencapai goal, pastikan ya ketika proses itu kita libatkan hati kita kepada Allah. Kemudian terakhir ya sesudah. Jadi sesudah itu adalah kita berterima kasih ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya sudah bisa men-CS 10 chat yang masuk. Dan insya Allah ya dengan bantuanmu, dengan rahmatmu ya Allah, hambamu ini bisa men-CS dengan insya Allah dengan maksimal. Maka apapun yang menjadi ketentuanmu, entah closing atau tidak, entah engkau turunkan rezekimu hari ini atau belum, maka insya Allah hambamu ikhlas. Karena setiap apapun keputusan engkau ya Allah, itulah yang terbaik untuk engkau dan untukku. Karena yang terbaik untukku belum tentu terbaik untuk engkau ya Allah. Tapi yang terbaik ya dari sisimu insya Allah terbaik untuk saya. Terbaik untuk engkau. Maka insya Allah hambamu ini ikhlas. Kira-kira enak nggak kalau seperti itu, teman-teman? Mencapai goal, ya, tapi kita akhirnya hasilnya cerah, serahkan kepada Allah. Kira-kira nyaman nggak hati kita? Ketika sebelum, saat, sesudah kita berikhtiar, selalu terkait hati kita sama Allah. Hati kita selalu diberikan apa itu istilahnya? Hati kita itu kalau tanah itu tanah yang basah gitu. Sehingga ketika ada panggilan-panggilan dari Allah, ya hati kita mudah terpanggil ya. Ketika Allah kita beribadah, kenyamanan ibadah luar biasa. Gitu. Jadi teman-teman, yang kedua adalah tawakal. Ketika kita mencapai goal, selalu pastikan kita ya menjalankan yang namanya tawakal ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman, ini ada sebuah kisah. Ini kisah Nabi yang terbaik yang insya Allah paling sering disebutkan namanya ya dalam Al-Quran. Ya, kalau yang paling terbaik kan ada 5 ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah salah satu yang terbaik. Dan paling sering ya disebut namanya dalam Al-Quran. Dan paling sering bisa ngomong langsung sama Allah. Itu luar biasa. Tidak semua nabi bisa langsung berbicara langsung dengan Allah. Nah, pernah suatu saat Nabi Musa ini ditanya sama Allah, "Duhai Musa, ada nggak orang yang lebih hebat daripada engkau?" Kira-kira teman-teman, apa jawabannya dari Nabi Musa? Ada yang tahu? Ya, atau ada ini, ada apa? Ada ini apa ya? Menerka ya, apa istilahnya? Ya, teman-teman ada ini. Kira-kira apa? Kira-kira apa jawaban dari Nabi Musa ketika ditanya, ada nggak yang lebih hebat daripada engkau? Ada nggak yang lebih sabar daripada engkau? Ada nggak? Kira-kira jawabannya Nabi Musa apa? Ada yang tahu? Nanti coba tebak. Ya, kita tebak-tebakan. Ya, oke. Merasa tidak ada yang lebih hebat dari ya Mbak Siska ya. Ini pasti kemarin sudah ikut live Zoom saya. Jadi ya, saya rasa tidak ada ya Allah. Saya rasa tidak ada. Maka Allah bilang, ada Musa yang lebih hebat daripada engkau ada. Musa penasaran gitu. Saya rasa saya udah paling hebat di sini. Saya paling sabar menghadapi kaumku. Yang dimana dia itu pembangkang sudah diajarin tapi masih membangkang gitu. Saya paling sabar gitu. Nggak ada orang yang paling sabar kecuali saya ya Allah. Kemudian Allah bilang, ada yang lebih hebat. Maka singkat cerita, ya Musa memohon izin sama Allah, ya Allah izinkanlah saya ketemu dengan orang tersebut. Maka Musa dengan salah satu ini ya muridnya ya mengarungi lautan, kemudian akhirnya bertemu dengan orang tersebut di suatu pulau ya, suatu tempat. Nah, dan orang tersebut adalah Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu ketika bertemu Nabi Musa meminta izin, boleh nggak saya ya
saya ikut dengan engkau. Karena kata Allah, engkau lebih hebat daripada saya. Kemudian apa kata Nabi Khidir? Tidak ya Musa. Ya. Kamu tidak bakal bisa sabar mengikuti aku gitu. Nah kemudian enggak, aku ini orangnya sabar. Nah kemudian karena Musa ini terus memaksa Nabi Khidir, ya sudah, boleh kamu mengikutiku. Kemudian ketemu Nabi Khidir ya, berjalan, kemudian ada di suatu dermaga ya. Di situ ada kapal, kemudian sama Nabi Khidir itu kapalnya dilubangi. Nah, ketika kapalnya itu dilubangi, maka airnya masuk dan akhirnya kapal itu tenggelam. Nah, kira-kira apa yang dilakukan sama Nabi Musa ketika melihat kapal itu dilubangi sama Nabi Khidir? Ya. Oke. Kira-kira apa yang dilakukan sama Nabi Musa ketika kapal itu tenggelam? Ya, masa Musa cuma lihat aja kan nggak mungkin ya. Pasti dia merespon. Nah, responnya Musa itu seperti apa? Ada yang tahu, teman-teman? Ya. Nah, respon dari Nabi Musa itu adalah apa? Ada yang tahu? Responnya adalah protes. Duhai Nabi Allah, Nabi Khidir, kenapa engkau lubangi? Ya. Padahal kapal ini adalah milik orang-orang yang soleh. Kenapa engkau lubangi, Nabi Khidir? Protes Nabi Musa. Kemudian apa kata Nabi Khidir? Tuh kan, kamu nggak bisa sabar ketika ikut denganku. Gitu. Kemudian Nabi Khidir pengen ngusir Musa. Akhirnya Musa terus merayu, akhirnya ya sudahlah diizinkan untuk terus mengikuti Nabi Khidir. Kemudian berjalan lagi, ketemu dengan seorang anak kecil, kemudian sama Nabi Khidir itu dipotong kepalanya sampai meninggal. Ya padahal anak itu belum balik. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Protes lagi, ya. Protes terus. Ya Nabi Khidir, kenapa engkau bunuh anak itu sedangkan anak itu belum balik, belum punya dosa? Kenapa engkau bunuh? Kemudian Nabi Khidir, tuh, kamu nggak bisa sabar ketika ikut aku. Ya sudah, kamu nggak boleh ikut sama aku. Tapi Musa terus memaksa, ya sudah, kali ini kamu masih boleh ikut denganku. Kemudian terakhir, ada tembok yang hampir runtuh, teman-teman. Kemudian saat itu perbekalan Musa, Nabi Khidir udah habis, udah nggak punya makanan. Kemudian Nabi Khidir dengan sukarela, dengan dengan senang hati menegakkan tembok itu. Kemudian Musa juga masih protes. Nabi Khidir, kenapa engkau menegakkan tembok ini? Padahal perbekalan kita sudah habis. Bukankah lebih baik kita mengambil upah ketika engkau menegakkan tembok ini? Kemudian Nabi Khidir menjawab, tuh, kamu protes lagi. Nah, kemudian pada akhir perjumpaan, ya Musa, ini adalah akhir perjumpaanku dengan engkau, dan akan kujelaskan satu persatu apa yang kulakukan tadi. Yang pertama, kapal itu saya lubangi karena yang memiliki kapal itu adalah orang-orang yang saleh. Dan di tengah laut sana ada perompak, di mana perompak ini selalu mengambil harta-harta siapa saja yang lewat lautan ini. Maka dengan aku melubangi kapal ini, maka orang-orang soleh ini selamat dari perompak. Itu satu. Kemudian jawabannya Musa, oh gitu ya. Kemudian ya menjelaskan yang kedua, ini ada anak kecil saya bunuh, kenapa? Karena anak ini lahir dari orang tua yang soleh. Ya. Dan kelak kalau anak ini tidak saya bunuh, kelak akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka Allah menghendaki, ya karena orang tuanya sudah tua, Allah menghendaki untuk segera menggantikan ya dengan generasi yang baru. Maka insya Allah ya generasi yang baru itu akan menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian Musa bilang, oh lagi, oh gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, tembok ini saya tegakkan karena ada harta dua anak orang yatim yang dimana orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Ya, maka Allah menghendaki suatu saat nanti ini harta ini akan berguna untuk kelangsungan kehidupan anak yatim ini. Itu kemudian oh lagi, oh begitu. Oke teman-teman, pertanyaannya, kira-kira ya dari kisah Nabi Musa tadi antara ilmu dan sabar dan syukur itu duluan mana? Duluan sabarnya baru kita tahu ilmunya, atau tahu ilmunya dulu baru kita bisa bersabar?
Ini pertanyaannya. Kira-kira menurut teman-teman, ya, antara sabar dan ilmu, ya, sabar dulu Bu Ais. Sabar dulu. Oke, sabar. Rata-rata menjawab sabar. Oke, kalau seandainya sabar dulu, ya, dan Musa ini termasuk nabi yang paling kuat ujiannya. Musuhnya itu paling bengis di seluruh dunia. Itu yang namanya Fir'aun. Kemudian kaumnya itu yang paling pembangkang di dunia. Itu. Kurang sabar apa sih Musa gitu? Kalau kita jawabannya adalah sabar dulu. Kurang sabar apa sih Musa gitu? Tapi begitu ketemu Nabi Khidir, ternyata Nabi Musa tidak bisa bersabar. Gitu. Maka ya Musa baru bisa bersabar ketika dijelaskan oleh Nabi Khidir. Maka jawabannya adalah ilmu dulu, baru kita bisa bersabar. Jadi harus tahu ilmunya dulu. Baru kita bisa bersabar, dan ilmu dan sabar itu kita jalankan secara beriringan. Gitu, teman-teman. Oke. Contoh. Teman-teman. Sering nggak? Ya. Sering nggak teman-teman marah dengan pasangan kita? Ayo. Ya, yang sudah berkeluarga. Ya, kalau laki-laki ya sama istrinya. Kalau istri sama suaminya. Sering nggak marah? Ayo, yang lain. Ini Bu Ais ini sudah jawab. Sering. Yang lain. Yuk. Yuk, teman-teman. Yang lain. Jawab. Atau jangan-jangan teman-teman jarang ada masalah, jarang marah gitu ya. Nah, luar biasa. Sering. Oke. Nah, ketika kita marah, itu biasanya kita tahu nggak alasan dari pasangan kita melakukan itu? Kita tahu nggak? Ya, Mbak Eka ya. Nggak tahu, karena itulah kita marah. Tapi ketika diberikan penjelasan, marah kita reda atau tidak? Oh, tadi aku nggak bisa bantuin kamu, karena saya baru, buru-buru. Nah, jadi ilmunya dulu masuk, baru kita bisa sabar. Maka agar kita tidak marah, budayakan tanya dulu. Ya enggak? Agar kita tidak marah, lihat dulu. Baru dinilai. Jangan langsung menilai. Benar enggak? Kalau kita budayakan untuk bertanya terlebih dahulu. Kalau kita budayakan untuk berdiskusi dahulu. Kalau kita budayakan untuk suasananya tenang terlebih dahulu. Baru kita ngomong pelan-pelan. Kira-kira kita jadi marah atau enggak kira-kira? Ya, emosi. Ya, makanya itu. Kita sering menilai terlebih dahulu sebelum melihat. Itu sebabnya kita tidak bisa bersabar. Benar nggak? Maka teman-teman, ketika kita mencapai goal, ya, kita harus tahu dulu ilmunya. Ya, kita misalkan teman-teman pengen menjalankan Facebook marketing, misalkan. Teman-teman harus tahu dulu ilmu Facebook marketing step by step-nya seperti apa. Ya jangan sampai kita upload kemudian pengen langsung closing. Kenapa? Karena ilmunya tidak seperti itu. Ilmunya upload dulu untuk perkenalan dan awareness, kemudian edukasi produk, kemudian habis itu baru jualan. Dan dibarengin dengan engage, dengan komen, likes, ya status teman kita. Ilmunya seperti itu. Maka dengan kita paham ilmunya seperti itu, kita tahu, oh berarti ikhtiar kita belum maksimal. Oh ikhtiar kita baru setengah. Maka ketika belum closing, kita bisa untuk bersabar. Gitu. Jadi teman-teman, kalau kita pengen sabar dalam berbisnis, kita harus tahu roadmap-nya dulu. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Nah, roadmap itulah yang kita jalankan. Gitu. Jadi ada 3 mindset, ikhtiar, tawakal, dan sabar. Ya, kira-kira bismillah nih, siapa yang di sini yang insya Allah siap menjalankan 3 mindset ini, khususnya ya kita jalankan dalam waktu dekat ini. Kalau bisa besok langsung kita jalankan, khususnya untuk menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kira-kira siapa yang siap? Ketikkan insya Allah siap. Ya, jadi kita komitmen, ya mimpi, goal itu diucapkan untuk kita bisa komitmen pada diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman bilang insya Allah siap, itu sebenarnya teman-teman sedang berkomitmen merecall apa yang dalam otak bawah sadar bahwa insya Allah saya akan melakukan ini. Oke, alhamdulillah. Ya,
Bismillah. Kita langsung masuk hari ini ke, Masya Allah, ada Mbak Fatimah, ada Mbak Jana, Mbak Siska, ya, ada Sultan, ya, ada Sultannya juga. Ya. Oke, insya Allah siap. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan teknis. Jadi kalau teman-teman, insya Allah kita pengen benar-benar mencapai goal kita, insya Allah jangan skip ya. Itu jangan di skip ya. Kita terus lanjut untuk belajar pada kesempatan malam hari ini. Oke, jadi menetapkan goal ya. Kita langsung praktek ya. Seperti janji saya tadi untuk menetapin goal kita insya Allah langsung praktek. Oke. Sekarang teman-teman, ini ada tabel ya. Tabel ini contoh yang nomor 3 dan ini saya kasih tabel lagi. Nah, teman-teman, goalnya mau berapa di bulan Ramadan? Ya, 1 bulan ya, 1 bulan aja. Kalau 1 tahun nanti kebanyakan saya ngitungnya bingung gitu kan. Sebulan dulu ya. Nah, kira-kira teman-teman goalnya mau apa? Goalnya ya. Goalnya ketika bulan Ramadan omsetnya mau berapa? Nah, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, omsetnya mau berapa? Mas Agus, insya Allah 100 juta. Oke, 50 juta, Mbak. Masya Allah. Amin, insya Allah. Ya, Bu Es. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Nah, ada yang 300, ada yang 100, ada yang 50. Ya, Masya Allah. Ada yang 10. Gak apa-apa ya, gak apa. Bismillah, permulaan Mbak Siti ya. Oke, 30 juta. 500 juta. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, saya ambil di sini. Ya, misalkan saya ambil tengah-tengah aja ya. Dari semua tadi saya ambil 50 juta. Oke, ya 50 juta. Oke. Oh, nolnya kebanyakan. Ya 50 juta. Nah, 50 juta itu yang sekarang rutin kita lakukan itu biasanya kita jualan apa? Nah, yuk teman-teman, boleh kasih masukan. Jadi hari ini pemasukan kita itu lewatnya jualan apa saja? Silahkan di breakdown per produk. Ya, jadi jualan produk gamis biasanya saya 100 pieces. Saya jualan produk skincare biasanya sekian pieces. Jadi di breakdown per produk ya, Mas Agus ya. Di breakdown per produk. SR12 kan banyak produknya. Ya di breakdown. Ya ada skincare, ada night cream, day cream atau apa yang terjual secara paket ataupun yang terpisah. Nah, itu silahkan di breakdown per produk ya. Oke, ya skincare. Oke, saya coba gabung dulu ya teman-teman karena produknya macam-macam. Yang lain boleh yuk. Skincare 100 pieces. Oke. Ya. Yuk, makanan. Makanannya apa? Harus di breakdown per produknya, Mbak. Kalau makanan itu kan kategori. Ya, jenisnya itulah yang disebutkan nanti. Kira-kira makanannya apa saja, Mbak Siti? Ya. Oke, saya pertanyaannya Mas Agus, 100 pieces itu kalau dirupiahkan omsetnya berapa, Mas Agus? Nah, oke, kerupuk. Nah, ini saya sambung-sambung ya. Nah, nanti teman-teman tentunya sesuaikan dengan produk teman-teman sendiri ya. Kerupuk seblak sebulan berapa Mbak Siti hari ini? Hari ini ya, Mbak Siti ya, sebulan berapa penjualannya yang sudah dikantongi ya? Oke, ini ada Bu Es ya. Wah, jadi ada sabun ya. Ada serum, ada day cream, nah, ya, ada night cream, NIK, gitu ya, dan seterusnya. Oke, terus tadi pertanyaan tadi Mbak Siti berapa pieces? Ayo, ya, terus ya ada body lotion, susu dan seterusnya. Oke, nanti nanti dilengkapi ya Bu Es ya. Saya nyebutnya sampai night cream dulu ya. Minyak telon 1000 botol. Oke. Telon ya ada 1000 pieces. Oke, 1000 pieces. Oke, mantap ya. Terus Mas Agus 70.100 pieces. Oke. 7 juta per hari. Oh, ini per hari ya. Oke. Berarti kalau per bulan itu berarti Mas Agus 25, berarti 250. Nah, misalkan 2.500. Nah, gitu ya.
Oke. Terus Mbak Siti 105 baru mulai. Oke. Oke ya, nggak apa-apa. Kita anggap aja 1000 pages gitu ya. Nah, oke. Oke. Jadi harus ada pagesnya yang sekarang terjual yang saat ini. Gamis branded ya, per bulan 210 juta. Oke. Oke. Jadi teman-teman, setelah itu tadi Mas Agus sudah ini ya 200, berarti sudah on target. Kalau targetnya adalah ya 50 juta karena di sini sudah 210 juta. Oke. Jadi teman-teman di sini ditulis 210 juta. Hendak mulai ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting harus ditulis Mas Sultan. Jadi kelapa muda, terus mungkin ada cemilannya apa disebutkan gitu. Jadi kelapa muda utuh, kelapa muda gelas gitu. Apa terus roti, misalkan jualan roti di situ disebutkan. Nah, tugas teman-teman di sini ya disebutkan semuanya, semua produk yang kita jual dan penjualan kita saat ini. Oke, ini saya coba apa ya, isi cepat aja ya. Saya isi cepat misalkan nih, saya ambil di sini 1000 pieces misalnya. Nah, 1000 pieces masing-masing katakanlah 100 aja deh gitu ya. Karena target kita kan cuma 50 juta. Jadi kalau 1000 pieces tentunya sudah kecapek misalnya. Nah, 100. Nah, kemudian saya isi misalkan nominalnya di sini 10 juta semua. Nah, contoh ya, ini contoh saja. Ya, tentunya nanti harus disesuaikan dengan produk teman-teman. Oke. Maka ini sudah tercapai 60 juta. Ternyata kurang menantang nih. Ya sudahlah, saya kasih di sini 100 juta ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, teman-teman. Dengan cara yang sama yang kita lakukan saat ini ketika kita berjualan, tapi volumenya kita kalikan 2 kali lipat ya. Jadi kalau follow up-nya sehari 5 orang, sekarang 10 orang. Yang biasanya copywriting-nya biasa-biasa aja sekarang harus lebih nendang. Gitu. Kita 2 kali lipat ya, dari segi ikhtiarnya kita kalikan 2 kali lipat. Pertanyaannya, kira-kira omsetnya bakal bisa naik 2 kali lipat atau tidak? Karena itu kan jalan yang teman-teman sudah temukan jalannya. Caranya sudah ketemu. Tinggal kita scale 2 kali lipat saja. Kalau kita bisa men-scale itu, maka kemungkinan kita bisa meningkatkan penjualan kita. Oke. Jadi dikalikan 2 kali lipat. Oke, teman-teman. Tahap pertama yang paling mudah untuk mencapai goal kita adalah mengalihkan ikhtiar kita 2 kali lipat. Yang biasanya komen stories cuma 10, sekarang 20. Yang biasanya nambah database 50 per hari, sekarang 100 per hari. Gitu. Ya, jadi jumlah kuantitinya ikhtiarnya dikalikan 2 kali lipat. Itu paling gampang di fase awal. Nah, kira-kira di sini sudah ada gambaran atau belum? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak dikalikan 2 kali lipat ikhtiarnya? Ayo, teman-teman. Ya, teman-teman. Ya, kira-kira bisa. Bu Ais bisa. Yang lain, ya, kira-kira bisa nggak nih? Misalkan nih saya pengen royalti buku saya naik 2 kali lipat, maka saya tambah budgetnya 2 kali lipat. Atau kalau enggak saya kerjasama dengan agensi, ya. Jadi saya kerjasama 2 agensi. Yang pertama agensi yang fokus ke Facebook, yang satu agensi fokus ke marketplace. Insya Allah bisa. Jadi tugasnya adalah mengalihkan 2 kali lipat dari kebiasaan kita setiap bulan. Itu yang pertama untuk kita menaikkan target kita. Oke, ya, Bismillah ya. Nah, yang siap ketikan insya Allah siap atau insya Allah bisa, gitu ya. Oke, jadi kendala di waktu itu 2. Yang pertama tim, yang kedua outsourcing, gitu. Jadi sama aja. Yang penting ada orang yang membantu kita agar pekerjaannya bisa lebih selesai. Insya Allah bisa. Ketikan insya Allah bisa dan insya Allah siap. Kalau insya Allah kita yakin ya dengan kita mengalihkan 2 ikhtiar kita, insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang
lebih baik, lebih banyak, insya Allah lebih berkah daripada yang kita dapatkan hari ini. Ketika insya Allah siap, gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah semuanya dengan izin Allah. Bismillah. Oke, Andrea, barakallah, semoga Allah mudahkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus memikirkan rencana vertikal dan horizontal strategi. Ya, jadi vertikal dan horizontal ini yang harus dipikirkan saat sekarang, gitu ya. Nah, jadi gini, ya kita ngomong dulu horizontal. Horizontal. Ya, horizontal itu adalah seperti ini. Ya, horizontal. Nah, sekarang horizontal itu apa? Horizontal itu adalah kita harus menambah calon customer kita. Ya, jadi calon customernya harus dikalikan 2 juga. Misalkan nih, kita setiap hari ya bisa menambah 10 calon customer, itu berarti ketika kita horizontal bisa nggak sehari itu 20. Jadi calon customer yang masuk harus dikalikan 2. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, gimana caranya teman-teman agar bisa menambah customer? Ayo, ada yang punya ide? Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Gimana caranya agar kita bisa nambah customer? Customer baru, bukan customer lama, gitu ya. Gimana caranya? Nah, menambah kontak baru. Oke, menambah kontak baru. Iklan. Nah, iklannya apa? Facebook Ads, Facebook Organik, atau apa? Ya, prospek yang belum didatang. Oke. Yang belum didatang. Nah, pinter-pinter. Datang. Home sharing. Oke, ya. Ya, berbayar ya. Oke, iklan berbayar. Kasih promo itu apakah untuk menarik customer baru? Ya, bisa jadi. Boleh ya, kasih promo. Kasih promo. Nah, buat proposal. Oke. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman, ya, ada pertanyaan yang menarik. Teman-teman pengen nggak omsetnya naik? Ayo, tulis di kolom komentar. Pengen nggak omsetnya naik? Ini pertanyaannya harus saya tanya dulu soalnya. Padahal pengen, sebenarnya pengen semua gitu kan. Nah, pengen omsetnya naik. Tapi pertanyaannya, aktivitas kita dengan aktivitas 1 hari kemarin, dengan aktivitas 1 minggu kemarin, dengan aktivitas 2 minggu kemarin, kira-kira sama atau enggak hari ini? Ayo. Masih sama. Terus gimana? Dari mana naiknya? Kalau caranya sama, ikhtiarnya sama, ya, itu gimana caranya? Maka horizontal ini adalah cara baru. Wajib cara baru. Ya, tidak boleh kita lakukan sebelumnya. Karena kenapa? Karena yang sudah kita lakukan sebelumnya sudah kita kalikan 2. Ya. Jadi ini sudah kita kalikan 2. Maka ini cara yang lama sudah kita kalikan 2. Maka di sini adalah cara baru. Ya, yang mungkin bisa kita bagi selama 1 bulan. Yuk, horizontalnya kita kasih misalkan 25 hari efektif kerja, ya kita kasih misal 12. Jadi per 2 hari kita ada 1 rencana horizontal. Gitu. Jadi horizontal ini wajib ya. Ini adalah rencana yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Oke? Kenapa? Karena yang lama sudah kita jalankan. Ya sekarang gimana biar nambah di luar dari itu? Nah, maka kita dengan cara horizontal ini. Ya. Kira-kira di sini sudah cukup nangkap teman-teman. Kalau cukup katakan insya Allah sudah gitu ya. Nah, gitu. Jadi kira-kira sudah cukup nangkap cara baru horizontal yang harus kita tulis. Insya Allah sudah ya. Alhamdulillah ya. Nah, terus yang kedua, cara baru agar customer itu berbelanja lagi, beli lagi ke kita. Jadi customer kita yang lama itu biar beli lagi ke kita gimana caranya? Masya Allah. Barakallah Mbak Usnul, Mas Ari. Ya, kira-kira gimana? Ya,
Agar customer itu beli lagi ke kita, caranya gimana? Ayo, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, kira-kira gimana? Follow up. Oke, follow up. Ya, follow up loyalty program. Oke, loyalty program bundle. Oke, siap. Yang lain? Yuk. Ya, 5 lah. Kasih tester. Nah, betul, kasih tester baru. Launching produk baru. Nah, saya tambahin ya. Produk baru. Ya. Datangi, telepon, WhatsApp. Nah, di follow up sudah tadi. Datangi rumahnya, home sharing ya misalnya. Giveaway. Nah, jadi ini adalah vertical strategi yang belum kita lakukan, ya, belum kita lakukan di sini, kemudian kita tulis di sini. Nah, jadi kita tulis. Atau seandainya di sini sudah pernah kita lakukan, ya, karena vertikal biasanya beririsan kalau pengalaman saya, itu nggak apa-apa ditulis lagi di sini. Ya, jadi kita sudah punya vertikal, yang kedua adalah horizontal. Oke, ya, kita punya vertikal dan kemudian yang kedua adalah horizontal. Oke, ya. Ini sesi 1,5 ya. Sebenarnya sesi kedua belum selesai. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup mengerti gitu. Kalau sudah cukup insya Allah lanjut gitu ya. Ketik insya Allah lanjut. Tapi kalau ada pertanyaan monggo, nggak apa-apa. Ya silahkan langsung ditanyakan boleh. Jasa sama aja saja. Jasa ada nggak jasa yang lain yang bisa ditawarkan gitu. Jadi vertikalnya ya. Kemudian kalau horizontalnya cari calon customer baru, Mbak Eli. Sama gitu ya. Loyalty program itu seperti apa? Loyalty program itu tadi siapa yang menjawab ya? Loyalty program. Jadi loyalty program itu kalau kita ke customer bisa dikasih diskon khusus, kasih servis tambahan. Jadi dispesialkan gitu. Jadi biar konversinya naik ya. Bisa juga kita kasih produk pelengkap, misalkan jualannya gamis ya, tawarin juga kerudung, tawarin juga ciput, manset dan seterusnya. Hadiah ya jika mencapai orderan tertentu. Nah, jadi itu untuk memotivasi reseller misalkan. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Jadi ini selanjutnya yang kedua, tugas teman-teman adalah membreakdown ya, membreakdown. Jadi follow up ini apa saja yang harus dilakukan? Oke. Follow up itu kan ini kan belum bisa ini kan baru strategic plan ini. Ya. Ini belum bisa dieksekusi teman-teman. Belum bisa. Oke, follow up. Follow up itu apa yang teman-teman biasa lakukan? Ya. Follow up. Tolong dideskripsikan dalam bentuk teknis. Misalkan follow up ya 10 pelanggan pagi, siang, sore. Nah, itu kan jadi tahu ada penerjemahannya gitu ya. Jadi follow up 10 customer yang belum transfer. Yang belum transfer 10 ya pagi, siang dan sore, dari totalnya 30 pagi, siang, sore. Oke. Ya. Jadi ini belum bisa. Mana tadi ada yang nanya loyalty program itu apa? Harus dideskripsikan dulu. Ya, loyalty program itu apa? Bundle itu apa? Misalkan bundling ya. Nah, bundling di sini, misal bundling apa? Ya, promo beli 1 set dapat potongan harga 10% misalnya. Nah, jadi harus dideskripsikan dulu. Gitu. Nah, kira-kira teman-teman sudah bisa belum mendeskripsikan yang ada di sini menjadi rencana teknis? Kira-kira sudah bisa belum? Nah, silakan dikasih feedback ya. Sudah atau belum? Kalau sudah kan insya Allah lanjut gitu kan. Artinya, oh kita sudah paham nih gitu. Setelah ini kita, oh stepnya seperti itu loh gitu. Jadi kira-kira ya teman-teman sudah
Cukup mengerti belum cara menerjemahkan? Belum. Jadi ini Mbak Husnul ya. Follow up itu kan cuman kata-kata. Bukan kalimat perintah kita harus ngapain. Gitu. Jadi kata-kata itu diganti menjadi kalimat perintah. Ya, kamu follow up 10 orang di pagi, siang dan sore. Jadi follow up itu apa sih? Berapa jumlahnya? Kapan? Jadi harus ada kegiatan, ya. Yang kedua ada jumlah, yang ketiga ada waktu. Oke. Vertikal itu Mbak Eli, ya, itu adalah jualan ke customernya Mbak Eli saat ini. Jadi Mbak Eli sudah punya customer, sudah punya teman, ya jualannya di situ. Itu vertikal, ya, ke atas, ya. Nah, kalau horizontal itu mencari customer baru untuk membeli produk kita. Ya. Kalau vertikal itu customer lama yang kita jualin, kalau horizontal itu customer baru yang kita jualin. Jadi ada mempertahankan, ada menambah gitu. Jadi dua-duanya ya. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Husnul ya. Jadi di sini harus ada yang pertama apa yang harus dilakukan, yang kedua kapan ya. Ini kan pagi, siang, sore dan berapa jumlahnya. Jadi harus bisa terukur. Kalau ini kan belum terukur, apa follow up itu? Nah, jadi ini harus ada kapan, harus ada jumlah dan harus ada aktivitas. Oke. Kita lanjut. Ya, pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Bagaimana kata-kata untuk follow up-nya agar customer tertarik dan merasa tidak terganggu. Nah, makanya engage dulu Mbak Rivia. Nah, Mbak Rivia ini engage dulu. Jadi jangan langsung jualan produk. Karena people do not buy goods and services katanya Seth Godin. People buy relationship, stories dan magic. Jadi ya kalau bisa ya kita membangun relationship terlebih dahulu. Jadi ketika teman kita itu update status stories di WhatsApp kita komen. Ketika di Facebook kita komen gitu. Jadi sampai beberapa kali gitu. Ya kita komen. Nah setelah itu kita cerita, Mbak boleh cerita nggak? Oh boleh ya kemarin saya pakai skincare itu hasilnya kayak gini Mbak. Itu jadi cerita. Atau Mbak kemarin tuh saya kesusahan nyari makanan gitu dan alhamdulillah ketemu sama produk ini. Wah ternyata rasanya enak Mbak. Cerita. Karena people buy relation stories. Nah maka kita bercerita. Nah kalau ditanya balik, oh makanannya apa Mbak? Oh ini ada frozen food, frozen foodnya ada empek-empek, ada ini, ada ini, ada ini. Nah gitu. Nah alhamdulillah saya udah konsumsi rutin Mbak dan alhamdulillah saya juga ikut jualan karena produknya enak banget Mbak, menarik gitu. Kira-kira Mbak pengen nyicipin nggak? Nah gitu. Jadi cara follow up-nya seperti itu, stories. Jadi jangan hard selling ya. Tuh terus ini kalau sudah teman-teman langsung pindah dioper ke daily activity. Nah, ini daily activity. Ya, jadi daily activity itu ya, ini saya kosongkan ya. Oke. Nah, ini saya tulisnya Februari karena saya buatnya Februari tabel ini. Nah, nanti teman-teman sesuaikan tanggal. Jadi, teman-teman dimasukkan ke sini daily activity. Kapan mau dieksekusi? Oh, saya mau pengen follow up pelanggan ya. Misalkan saya pengen follow up pelanggan itu setiap hari, Mas. Oke. Berarti saya masukkan ke daily activity setiap jam 8. Nah, ini 10 semua. Nah, gitu. Jadi ya kapan mau menjalankannya gitu. Nah, itu dimasukkan ke daily activity to do list. Nah, kenapa? Karena manusia itu pelupa ya. Dicatat aja sering nggak dilakukan, apalagi nggak dicatat. Jadi ditulis di sini. Ya follow up pelanggan gitu di sini. Oke? Ya. Tapi sebelum kita tulis biasanya saya nulis dulu teman-teman. Teman-teman ada nggak ya tugas pekerjaan yang rutin dilakukan setiap hari? Ada nggak nih ibu-ibu nih atau yang baru merintis usaha atau yang sebagai reseller? Ada apa Mbak Rifai? Apa Mbak Siti? Dan jam berapa? Nah, kerja kantor, Mbak Rifai jam berapa kerja di kantor? Jam 8 sampai jam 4. Nah, gitu. Tapi kalau kerja di kantor
Nanti jualannya tinggal sisa-sisa tenaga gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya misalkan jam 8 sampai jam 4 kita tulis kerja. Nah, ini kerja. Nah, ya, kita tulis kerja sampai bawah, kerja, kerja, kerja dan kerja. Misalkan ya, kerja. Nah, oke, jadi ditulis seperti ini. Mengajar dan seterusnya. Jadi ditulis dulu yang aktivitas rutin, ya. Aktivitas rutin itu kita tulis dulu sampai bawah. Oke, nah, nanti saya kasih setelah ini, Mbak, di sesi ketiga. Ya. Ternyata ada 3 sesi ya. Tadi saya ngomongnya 2, jadi 3 sesi. Nanti saya kasih tipsnya, cara ngatur waktu. Oke, jadi ditulis. Nah, selesai kerja Mbak Rifai jam 4 ya. Saya ngomong di sini contohnya ini to-do list-nya Mbak Rifai ya, gitu ya. Sampai jam 4 nih di sini. Oke. Nah, oke ya. Nah, setelah jam 4 saya pengen istirahat dulu karena istirahat ya. Karena habis kerja kan capek ya. Nah, sampai jam 6 misalnya. Nah, kemudian jam 6 sampai jam 8 malam ya ini follow up customer. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus punya aktivitas yang rutin ditulis dulu. Setelah itu kapan kosongnya teman-teman kasih. Nah, enak kalau teman-teman sekarang sudah nggak kerja, enak banget. Kenapa? Karena banyak yang kosong. Tapi kalau kerja ya seperti itu kurang lebihnya. Oke, follow up. Nah, setelah itu saya pengen update status. Nah, gitu kan. Nah, misalkan. Jadi yang ada di sini itu dimasukkan ke sini. Ke daily activity. Karena manusia ditulis aja sering lupa, apalagi nggak ditulis. Kira-kira betul atau betul? Oke, ya. Nah, ini Mbak Retno ada bikin konten, sharing konten, menyapa customer, membalas chat, packing, dan seterusnya. Misal nih, to-do list-nya Mbak Retno. Nah, ini bikin konten di jam sekian. Oke. Kemudian sharing konten. Oke. Menyapa customer. Oke. Membalas chat. Packing. Nah, ya. Ini istirahat ya, ini ya. Jam 12 istirahat. Oke, packing. Catat. Nah, jadi inilah to-do list-nya Mbak Retno yang dilakukan setiap hari. Berarti Mbak Retno masih punya waktu kosong ini. Nah, ini waktu kosongnya Mbak Retno nih. Nah, digunakan untuk apa? Untuk improvement, melakukan aktivitas yang sebelumnya belum kita lakukan. Gitu. Ada gambaran nggak? Kalau di sini teman-teman mengisi, yang pertama rutinnya diisi, yang kedua hal-hal barunya diisi. Kira-kira bisnis teman-teman bisa bertumbuh atau enggak? Kira-kira. Ya. Ya, pertanyaannya nih teman-teman. Di sini ada kegiatan kita ya sehari-hari di sini. Di sini kegiatan kita sehari kita tulis plus rencana-rencana baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kira-kira. Kalau kita lakukan itu, kira-kira bisnis kita bakal bertumbuh atau tidak. Ini yang rutin, ini yang rencana baru. Kita tuliskan di sini. Kita eksekusi setiap hari. Kira-kira bisnis kita bakal bertumbuh atau tidak. Kalau kita selalu mencoba rencana-rencana baru yang belum pernah kita lakukan dan kita sudah mensistemasi pekerjaan yang setiap hari kita lakukan. Kira-kira tumbuh atau tidak? Insya Allah tumbuh. Nah, kebanyakan kita itu nggak punya rencana baru. Setiap hari cuman ini, terus ya segitu-gitu aja bisnisnya. Gitu ya. Oke, ini sesi kedua. Kita masuk sesi terakhir. Sesi terakhir cuma 2 slide saja, teman-teman. Nggak banyak. Gitu ya. Ini cuma tips ringan, tapi insya Allah saya belajarnya nggak ringan. Gitu. Jadi saya butuh menyimpulkan ini butuh waktu berbulan-bulan itu ya. Tapi alhamdulillah insya Allah ya, semoga kita sampaikan lebih gampang daripada proses saya belajar. Gitu. Tidak harus, Bu Ais, tidak harus. Jadi besoknya lagi bisa aktivitas yang sama. Karena belum tentu pekerjaan improvement itu selesai 1 hari. Boleh yang sama. Yang jelas Bu Ais, itu adalah aktivitas yang bulan kemarin belum kita lakukan. Atau aktivitas yang bulan kemarin sudah kita lakukan tapi kita perbaiki lagi. Cara follow up-nya,
cara ngobrolnya itu kita perbaiki lagi, kita tulis lagi di bulan ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu jadi boleh diulangi selama 1 bulan nggak masalah. Gitu ya. Jadi diulang-ulang nggak masalah. Excelnya ya nanti insya Allah dibagi ya. Nanti insya Allah ya. Besok saya diingatkan biar jangan lupa saya bagi ya. Ketemu sendiri aktivitas bisa bikin omset naik. Oke, ya bisa ketemu insya Allah. Kalau kita sudah melok goal kita, insya Allah akan ketemu. Oke, kita masuk. Oh, saya tanya dulu nih teman-teman. Ada yang mau bertanya atau lanjut? Kalau lanjut, ketikkan lanjut gitu ya. Nah, saya tahu tanya dulu ya. Kira-kira sudah ngantuk belum nih? Itu, Masya Allah masih banyak yang siap untuk belajar ya. Nah, oke. Oh, belum bisa di-share Excel-nya sekarang. Nanti share-nya di grup. Teman-teman sudah masuk grup semua? Grup di Gmap sharing sudah? Sudah ya, nanti share-nya di grup ya. Nah, jadi kalau linknya belum. Ya, bentar. Nanti tak kirimin nanti ya. Oke. Oke, sebentar. Saya kirimkan linknya biar nggak lupa ya. Nah, tinggal 25 orang nih kotanya. Ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut. Bismillah. Nah, ini ada yang namanya nih agar goal tercapai. Ya. Ini ada namanya ritme sirkadian. Nah, ritme sirkadian itu adalah siklus metabolisme tubuh sesuai dengan peredaran matahari. Ya. Jadi ini sesuai dengan apa firman Allah, yaitu kujadikan ya cuman bingung isi grup. Nah, nanti akan kita share di grup nanti untuk Excel-nya. Nah, jadi ritme ini adalah siklus tubuh manusia, ritme siklus tubuh manusia yang sesuai dengan jam peredaran matahari. Dan ini sesuai dengan firman Allah, yaitu ya kujadikan pagi dan siang untuk kalian mencari sebagian dari karuniaku dan malam untuk beristirahat. Nah, ini penelitian, teman-teman. Jadi yang pertama adalah jam 4 sampai jam 12. Di tubuh manusia itu ada namanya sebuah siklus. Siklusnya adalah siklus pembuangan. Ya, siklus pembuangan. Sekarang pertanyaannya teman-teman. Ya, tulisannya blur. Iya, memang blur. Nggak ada yang jelas sih memang. Saya cari di internet nggak ada yang jelas. Jadi memang sedikit blur. Nggak apa-apa ya. Nanti saya bacain. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaannya, teman-teman kalau BAB BAB ya, itu paling sering pagi, siang atau malam? Ya. Gitu. Penuh kan ya, makanya udah penuh. Coba saya cariin ya. Bentar. Dan nanti saya kirim ya nanti ya. Ini masih loading. Agak lama soalnya. Oke, nanti kita share. Oke, terus teman-teman, ini dia, kita lanjut. Nah, pertanyaan teman-teman tadi nyambung ya. Teman-teman BAB paling sering pagi. Oh, pagi benar. Maka itu adalah siklus pembuangan. Nah, jadi ada 2 tempat oksigen dalam tubuh manusia yang paling banyak. Yang pertama itu di otak, yang kedua di lambung ketika ada proses pembakaran. Nah, kalau proses pembuangan itu di lambung itu tidak terlalu banyak membakar karena kan cuma buang, maka oksigen itu secara otomatis akan terkumpul dalam otak. Maka biasanya ketika kita mengerjakan sesuatu yang penting, yang itu menghasilkan di pagi hari antara jam 4 sampai jam 12,
Kira-kira ya dari pengalaman teman-teman, pekerjaan cepat selesai atau enggak ketika dikerjakannya di jam 4 sampai jam 12 siang. Otak kita lebih cemerlang atau tidak? Ide mudah muncul atau tidak kalau kita mengerjainnya jam 4 sampai jam 12. Oke, cepat. Nah, makanya teman-teman, di jam ini adalah jam efektif kita. Kalau dalam satu hari ditanya kapan kita paling produktif, itu jam 4 sampai jam 12. Maka gunakanlah jam ini ya, jam 4 sampai jam 12 ini untuk mengerjakan pekerjaan kelas A. Apa Mas pekerjaan kelas A? Pekerjaan yang penting dan menghasilkan. Jadi kalau kita pengen mengerjakan pekerjaan yang langsung berkaitan dengan omset, itu pekerjaannya diselesaikan di sini. Yang biasanya paling banyak melibatkan keterampilan berpikir. Kalau teman-teman masih ke teknis, berarti yang melibatkan kita follow up dan upload konten, biasanya di situ. Jadi ini adalah pekerjaan kelas A yang paling menghasilkan omset kita lakukan di sini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendukung siklus pembuangan ini dalam jenis makanan itu kalau yang saya pelajari ada 4 jenis. Ya. Ada yang tahu 4 jenis makanan apa saja? Sesuai dengan waktu pencernaannya. 4 jenis makanan. Bukan minuman ya, makanan. Ada yang tahu? 4 jenis makanan? Ayo. Ya, yang pertama buah, yang kedua sayur, yang ketiga apa? Makanan pokok, beras, ketela ya, tergantung daerah masing-masing. Yang keempat adalah daging. Ya, karbo. Jadi buah, sayur, karbo, daging. Itu kalau yang saya pelajari, mungkin ada yang lain. Ya, protein. Protein itu tidak selalu dengan daging ya. Tapi kalau dari waktu pencernaan, dari ditinjau dari waktu pencernaannya ada 4 ini. Oke, yang paling gampang dicerna itu nomor 1 adalah buah. Nomor 2 adalah sayur. Nomor 3 adalah karbo, itu bisa 2 jam. Daging yang paling lambat, bisa sampai 3 jam. Buah itu cuma hitungan menit. Sayur itu nggak sampai 1 jam. Ya, karbo itu bisa 2 jam. Daging itu paling lambat bisa sampai 3 jam. Nah, kalau teman-teman di pagi hari nggak pengen ngantuk, ya karena pagi hari itu kadang kita ngantuk. Maka tipsnya adalah teman-teman jangan konsumsi yang ketiga dan keempat. Jangan konsumsi daging, jangan konsumsi karbo. Lalu gimana Mas agar kita punya energi? Maka konsumsi buah. Itu pertama. Buah kan ada yang dia mengandung protein, mengandung saya lupa, kalori gitu ya, energi, itu ada buah. Ya. Kemudian kalau mau makan protein itu mungkin telur aja, telur rebus gitu ya. Telur direbus dimakan. Nah, itu bisa ganti protein. Jadi kalau teman-teman ya, saya ketemu dengan teman-teman pengusaha itu ya, yang mereka itu kondisinya sudah umurnya sudah mungkin kepala 4, kepala 5 gitu kan. Tapi mereka masih fisiknya masih fresh, itu ternyata mereka setiap pagi punya kebiasaan nggak makan karbo dan tidak makan makanan berat. Mereka biasanya cuman konsumsi buah, gitu. Jadi kalau teman-teman pengen nggak ngantuk di pagi hari, pengen produktif, ya konsumsinya buah saja, gitu. Kalau pengen pakai protein, diganti dengan protein yang ringan untuk kita cerna, gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah siklus pencernaan. Nah, kalau tadi siklus pembuangan otaknya terkumpul, oksigennya terkumpul di otak. Kalau pencernaan sebaliknya, oksigennya terkumpul di lambung. Maka suplai oksigen di otak itu menurun drastis. Kira-kira kalau suplai oksigen di otak menurun drastis, apa yang terjadi? Ayo, konsentrasi pasti lebih rendah. Yang kedua, ketika suplai oksigen sedikit dalam otak, ngantuk. Betul. Jadi teman-teman,
Kalau kita ngerjain pas ngantuk, kira-kira produktif atau tidak? Badan lesu, capek, betul. Kira-kira kita produktif enggak? Enggak. Maka kalau teman-teman ada pekerjaan teknis, saya sarankan dikerjakan di jam ini. Khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau bisa nyucinya di jam ini aja gitu. Kalau bisa ya. Nah, jemurnya besok pagi. Kenapa? Karena rata-rata ibu-ibu itu pagi itu dihabiskan untuk pekerjaan teknis. Sehingga siang hari mau ngapa-ngapain sudah capek. Ya. Jadi, ya, kalau bisa dicicil di sore hari, cicil aja sore hari. Pagi hari tinggal misalkan nih, kalau pagi hari itu kan ada agenda masak untuk keluarga, ya. Nyiapin masakannya, nyiapin bahan makanannya itu sore hari. Kemudian pagi hari tinggal goreng. Gitu. Jadi dialihkan aktivitas fisiknya itu dialihkan di sore hari. Jangan di siang hari ya, kemudian jam 13, jam 14 kita sudah nggak kuat karena udah capek. Gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau kita pengen benar-benar optimal dalam mengeksekusi goal kita. Kemudian yang terakhir adalah siklus penyerapan. Nah, ini perintah Allah. Kira-kira menurut teman-teman perintah Allah yang paling gampang, yang pasti manusia suka itu. Tapi tidak setiap orang mampu menjalankannya. Kira-kira apa? Iya. Jadi kalau bisnis ya kerja itu paling efektif pagi. Gitu. Ya jadi teman-teman kalau mau kerjanya setengah hari saya sarankan kerjalah dari pagi sampai jam 12. Gitu ya. Nah, gitu. Kerja untuk bisnis pagi gitu. Nah, selama ini dibalik gitu ya. Oke, teman-teman. Pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya adalah ada perintah Allah yang paling enak, insya Allah manusia suka, tapi manusia nggak gampang menjalankan itu. Kira-kira perintah apa itu? Yang paling mudah tidur. Ya kan, cuman suruh tidur ada ngeyel gitu. Kita tuh suruh tidur gitu. Ibadah, sholat, mungkin orang banyak yang lalai. Tapi kalau tidur, orang tuh semuanya suka gitu. Itu suruh tidur. Jadi siklus penyerapan ini adalah kita disuruh tidur, teman-teman. Kenapa? Karena di sini adalah pemulihan metabolisme tubuh, pemulihan sel-sel yang rusak, pemulihan sistem imun. Gitu. Coba teman-teman. Kalau jam ini kita gunakan untuk begadang, kira-kira apa yang kita rasakan dalam tubuh kita? Ya, kira-kira apa yang kita rasakan? Kalau kita jam 20 sampai jam 12. Iya, ada 3 hal yang diperbolehkan sama Allah untuk tidak tidur. Nah, nanti saya ceritakan. Gregesi, nggak nyaman, mudah sakit ya nggak? Ya, maka di sini sarannya adalah kita tidur kecuali 3 hal. Yang pertama untuk keperluan yang sangat mendesak, artinya tidak bisa di besok, nggak bisa besok. Ya, harus hari ini selesai. Kalau besok itu ada risiko yang harus kita tanggung, itu boleh. Tapi setelah keperluan yang sangat mendesak itu kita tidur. Yang kedua untuk belajar. Ya, jadi Bu Ais hari ini kita belajar, jadi nggak masalah. Mungkin Allah berikan keberkahan waktu ketika kita belajar atau gimana nanti penelitian saya kurang tahu, tapi yang jelas belajar itu boleh. Yang ketiga adalah sholat malam. Jadi kalau ada 3 itu boleh ya. Yang pertama untuk keperluan mendesak, belajar dan sholat malam kita boleh terjaga di sini karena insya Allah mungkin ada keberkahan di situ yang Allah turunkan. Gitu ya. Itu yang pertama, ya. Kira-kira dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir. Ini pembahasan terakhir ini gongnya nih. Ke slide terakhir ya. Jadi kita cuma ada 1 slide lagi insya Allah. Oke, kalau tidak ada silahkan ketikkan lanjut ya, biar kita tahu teman-teman masih terjaga. Saya khawatir nanti HP-nya yang menyimak kita. Kalau misalkan pekerjaannya ya orang, nah bentar. Kalau misalnya pekerjaannya kebetulan kliennya orang luar gimana? Iya, ya kalau bisa kita negosiasikan, kita ambil di mana tidak terlalu malam. Gitu. Jadi misalkan
irisannya di sore ya sudah kita kerjanya sore nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan sampai lebih dari jam 20 gitu ya. Kurang lebih seperti itu Mbak Lian ya. Kicep itu apa? Oke, bismillah ya. Nah, selanjutnya adalah ya nggak apa-apa Mbak Jana. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, pertanyaannya nih, teman-teman pernah nggak meniatkan sholat subuh? Kemudian kita berdoa, ya Allah, insya Allah nanti malam saya pengen bangun sholat subuh. Mudahkanlah ya Allah untuk saya bangun. Pernah nggak meniatkan seperti itu? Ya, pernah nggak kita meniatkan? Kemudian kita alarm tuh. Pernah nggak kita meniatkan untuk sholat subuh? Ya Allah, besok saya pengen sholat ini, sholat malam. Tolong bangunkan ya Allah. Sering gitu. Sering. Kalau saya pasti diniatkan. Orang kalau nggak niat biasanya bablas itu. Oke. Nah, pertanyaannya teman-teman, ketika alarm bunyi, ketika sudah mau menjelang sholat subuh, kita udah bangun. Tapi kira-kira teman-teman, kita itu langsung ambil air wudhu atau cek dulu jam berapa nih. Kemudian kalau jamnya masih longgar, kita tidur lagi. Ayo, cek jam, ya, ulur waktu atau langsung wudhu. Nah, ini kan. Ini teman-teman. Pertanyaannya teman-teman langsung wudhu atau cek jam dulu dan tidur lagi. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah melock target, kita sudah melock goal, itu sebenarnya pikiran bawah sadar kita sudah menuntun kita untuk mencapai goal tersebut. Ya, jadi tadi kita sudah pengen sholat subuh, sebenarnya kita sudah dibangunkan sama tubuh kita, sama bawah sadar kita. Tapi kita, oh ini masih tinggal 1 jam tidur lagi deh, 1 jam tidur lagi. Akhirnya bablas, azan sholat subuh kita nggak bangun. Jadi siapa teman-teman yang paling sering biang keroknya ini? Oknumnya. Siapa yang paling sering menggagalkan goal kita? Itu siapa sebenarnya? Ya. Menurut teman-teman, siapa yang paling sering ya menggagalkan goal kita? Ya. Nah, siapa yang paling sering? Ya, yang paling sering menggagalkan tubuh kita adalah tubuh kita. Ya, tubuh. Karena ruh kita sudah mencapai, sudah menginginkan goal itu, ruh kita sudah mau ke masjid. Tapi tubuh kita yang menggagalkan goal kita. Jadi musuh terbesar kita dalam mencapai goal adalah tubuh kita sendiri. Dan dalam Islam ya, itu untuk menginstal kebiasaan baru, karena kalau orang misalkan ya di Islam itu katakanlah memakan makanan yang tidak halal, maka itu butuh waktu 40 hari sampai benar-benar tubuhnya itu baik lagi. Atau ketika dia minum alkohol, butuh waktu 40 hari sampai ibadahnya diterima. Jadi kalau dalam Islam itu 40 hari untuk menginstal kebiasaan baru. Ini challenge yang paling berat teman-teman. Bisa enggak? Selama 40 hari ke depan, kita selalu mengikuti pikiran bawah sadar kita. Jangan pernah lawan. Meskipun tubuh kita capek, meskipun tubuh kita ngantuk, meskipun tubuh kita nggak kuat, kita tidak boleh melawan pikiran bawah sadar kita. Setiap yang diperintahkan bawah sadar kita, itu kita turutin. Kira-kira siapa yang siap? Siapa yang siap 40 hari ke depan ya, kita jangan pernah melawan pikiran bawah sadar kita. 40 hari ke depan berarti sudah masuk Ramadan, sudah hampir iktikaf. Jangan nanti, latihannya sekarang Mas Agus. Insya Allah bisa. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah kalau teman-teman tidak melawan pikiran bawah sadar kita, 40 hari ke depan ada perubahan nggak dalam hidup kita? Kira-kira. Ada perubahan nggak dalam habit kita, behavior kita, mindset kita? Kira-kira ada perubahan nggak ketika 40 hari ke depan kita tidak pernah melawan pikiran bawah sadar kita? Mungkin pernah sekali 2 kali. Ya, sebulan 40 hari 4 kali lah ngelawannya, nggak apa-apa. Tapi jangan berturut-turut. Kalau berturut-turut itu harus install lagi. Ya, sehari iya, sehari enggak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau 2 hari itu melawan, sudah di hari ketiga sudah berat.
Nah, kira-kira ketika 40 hari ke depan kita selalu mengikuti arahan bawah sadar kita, kira-kira dalam hidup kita akan ada perubahan atau enggak? Menurut teman-teman gimana? Bakal ada perubahan atau tidak? Ayo, menurut teman-teman nih. Ya, dalam hati terdalam itu ada perubahan. Insya Allah ada. Gitu. Jadi teman-teman tugasnya cuma gampang mengikuti bawah sadar. Yang enggak gampang itu eksekusinya. Gitu ya, insya Allah bisa. Nah, ini saya ada pertanyaan. Ada pertanyaan tadi. Alarm niat sholat hajat, alhamdulillah ya. Ya, harus seimbang gitu ya. Jadi kita harus seimbang dunia dan akhirat gitu ya. Insya Allah ada ya. Oke teman-teman ya, dan semoga sharing ini menjadi sharing yang berkah dan bermanfaat ya. Dan demikian untuk sesi sharing hari ini, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan mungkin masih ada 5 menit lagi, sebenarnya sudah lewat, tapi barangkali ada yang ingin ditanyakan, barangkali 1-2 penanya ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Atau sudah cukup? Oke ya. Oke, kelihatannya sudah cukup teman-teman ya. Besok jangan lupa ya, bentar, tadi saya janji untuk share link ya. Ini linknya sudah jadi. Jadi yang grup 50 tadi yang saya share tuh grup 50 itu sudah penuh. Nah, ini sudah kasih grup 55 ya. Masih ada 100 kota lagi. Itu jadi monggo silahkan masuk di situ. Insya Allah besok untuk Excel-nya dan untuk materinya akan kita share untuk teman-teman bisa ulang-ulang. Kira-kira setuju untuk kita share? Setuju ya. Oke, alhamdulillah, barakallahu ya karim. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astagfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Turun, Mbak Divya, Assalamualaikum Mas Ali. Terima kasih, Pak, atas ilmunya. Assalamualaikum. Salam.